Terima kasih telah mengklik video ini teman-teman. Kali ini kita akan ngebahas seputar fakta film Titanic, yang merupakan film fenomenal, bahkan sampai sekarang pun masih sering diputar filmnya gitu kan, apalagi sewaktu memasuki hari Valentine. Jujur aja, kalau gue pribadi nonton Titanic tuh di TV pada tahun 2006. Kalau teman-teman pertama kali nonton Titanic tahun berapa? Komen di bawah ya. Film fenomenal satu ini tuh disutradarai dan diskenarioi oleh James Cameron. Film produksi Amerika ini dibuat pada tahun 1997. Film yang terinspirasi dari tenggelamnya kapal RMS Titanic, yang sempat kita bahas juga di episode yang ini. Cerita yang disampaikan dalam film ini adalah tentang kisah cinta dua orang, yaitu antara Jack dan Rose, yang diperankan dengan sangat-sangat epik oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Mereka adalah dua orang yang berbeda status sosial. Rose yang diperankan oleh Kate Winslet dari keluarga bangsawan, sedangkan Jack adalah anak laki-laki yang sangat miskin. Kejadian tenggelamnya kapal RMS Titanic terjadi pada 15 April 1912. James Cameron selaku sutradara tidak ingin membuat film yang asal-asalan. Mulai dari perencanaan sampai dengan proses pembuatan, semua sangat diperhitungkan oleh beliau secara matang. Seperti yang kita ketahui bahwa film ini atau film Titanic ini menceritakan tentang tenggelamnya kapal RMS Titanic, sehingga sebagian besar dari film ini mengambil latar tempat di dalam air. Lalu bagaimanakah semua itu dibentuk sehingga nampak begitu nyata, teman-teman? Dan hal-hal apa sajakah yang kalian gak tahu tentang dibalik pembuatan film Titanic ini? Nah, narasumber pembugal episode kali ini tuh akan membahasnya. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke topik pembahasan, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, kalian wajib subscribe terlebih dahulu channel ini. Jangan lupa nyalain notifikasinya juga, dan langsung saja, inilah narasumber from Google. Fakta yang pertama, lokasi syuting film Titanic adalah di studio. Nah, jadi banyak orang-orang bertanya-tanya tentang bagaimanakah pembuatan film ini gitu kan. Apakah dibuatkan kapal yang kemudian syutingnya benar-benar menyeberangi Samudra Atlantik? Benar-benar wow sekali pastinya kan kalau harus syuting di perairan yang dingin dan sangat berisiko jika memang seperti itu. Nah, jadi fakta sebenarnya adalah sebelum proses produksi film ini, gitu kan, film Titanic ini, kru telah membuat rancangan di dalam studio, teman-teman. Semua benda, mulai dari kapal Titanic, dibuat semirip dan sedetail mungkin sampai dengan perabotannya. Bagian terpenting seperti yang sudah dibahas di atas, yaitu setting tempat yang mirip dengan lautan, adalah sebenarnya kolam di studio yang sudah didesain sedemikian rupa untuk membuat efek yang sangat begitu nyata. Lalu di manakah studio itu berada? Film itu dibuat di studio yang bernama Baja, teman-teman. Studio tersebut seluas 45 hektar yang terletak di California, Meksiko, Amerika Serikat. Studio Baja dibangun untuk film epic Titanic, besutan sutradara James Cameron. Tempat ini menghadap Samudra Pasifik. Studio Baja merupakan studio yang memiliki tangki air terbesar di dunia, teman-teman, dan sangat cocok untuk membuat film yang menggunakan setting perairan. Ada banyak fasilitasnya yang sudah tersedia untuk memenuhi hampir semua kebutuhan syuting, seperti kantor lah, toko, pemandangan, ruang ganti. Pokoknya studio ini udah the best banget lah pokoknya gitu kan. Dan film Titanic ini pun diproduksi dengan dana yang sangat besar, dengan disponsori oleh Paramount Pictures dan 20 Fox Century. Dan kabarnya, sang sutradara pun merelakan gajinya dipotong demi lancarnya produksi. Wah. Bisa dibilang dia sangat totalitas banget gitu kan. Hebat. Si James Cameron ini benar-benar hebat, teman-teman. Oke, kita ke fakta yang kedua, improvisasi para pemain. Jadi aslinya tuh tidak ada kalimat I am the king of the world dalam naskah gitu kan. Ingat kan adegan ini tuh, teman-teman, ingat adegan ini? Sewaktu Jack berteriak kegirangan bersama temannya gitu kan, faktanya kalimat I'm the king of the world tidak pernah tercatat dalam naskah, teman-teman. Leonardo DiCaprio sebenarnya sedang berimprovisasi. Kemudian ada juga scan di mana saat Jack akan melukis Rose. Teman-teman pasti kebayangkan adegan ikonik ini? Bayangkan? Waktu Jack berkata, berbaringlah di kasur. Maksudku sopa. Sebenarnya kalimat itu juga nggak pernah ada di naskah, teman-teman. Kalimat yang sebenarnya tuh yang seharusnya diucapkan gitu kan, justru lebih singkat. Yakni, berbaringlah di sopa. Dan lagi-lagi Leonardo DiCaprio berimprovisasi.
Dan sebelum scan Kate Winslet yang dituntut untuk tampil telanjang di hadapan Leo, teman-teman harus tahu, demi mengatasi rasa canggung, beberapa kali si Kate Winslet ini mengingatkan Leo bahwa ia akan telanjang di depannya. Jadi ketika sedang break syuting gitu kan, ataupun ada waktu luang, si Kate Winslet ini selalu bilang kepada Leo gitu kan. Bayangin ya, kalian jadi si Leonardo DiCaprio, lagi nyantai break gitu kan, lalu si Kate Winslet bilang, nanti aku bakal telanjang loh. Gimana menurut teman-teman tentang hal ini gitu kan? Komen di bawah ya. Next, kita ke fakta yang ketiga. Pemeran Rose tua gitu kan. Jadi sewaktu film Titanic ini diproduksi, yang memerankan Rose tua ini sebenarnya berusia 87 tahun, teman-teman. Tapi ia dirias supaya nampak berusia 101 tahun. Keren ya make up-nya, bener-bener kelihatan tuanya tuh natural banget gitu kan. Dan uniknya lagi, ia adalah satu-satunya orang yang sudah lahir saat bencana Titanic itu terjadi. Gimana menurut teman-teman? Komen juga di bawah ya. Next, kita ke fakta yang keempat. Ada sebuah kata-kata atau sebuah kutipan, tubuhku serasa ditusuk ribuan pisau. Merupakan kutipan sebenarnya dari korban Titanic gitu kan. Ingat kan adegan waktu Jack pertama ketemu Rose yang di haluan kapal? Yang ini nih. Nih, yang ini. Dalam adegan itu, ia mengisahkan pengalamannya sewaktu terjatuh ke air dingin ketika memancing. Lalu si Jack menggambarkan rasanya itu seperti ditusuk dengan 1000 pisau. Nah, kalimat itu ternyata diambil dari kutipan sebenarnya dari salah satu korban Titanic yang mengilustrasikan seperti apa dinginnya suhu air di Atlantik Utara. Anjir, gokil banget teman-teman, betapa dinginnya suhu air di sana gitu kan. Nggak bisa bayangin lah. Next ke fakta yang kelima. Jadi di film Titanic ini ada lebih dari 150 pemain figuran loh teman-teman, yang masing-masing menggunakan nama yang sesuai dengan para penumpang asli sewaktu kapal itu mengalami bencana. Wow, kebayangkan sutradara si James Cameron ini dan krunya tuh harus ngedata terlebih dahulu nama-nama penumpang gitu kan, penumpang Titanic yang dulu ikut dalam pelayaran. Gokil kan? Selain itu, yang lebih gokilnya lagi, para pemain figuran itu wajib mengikuti kursus yang berlangsung selama 3 jam, teman-teman. Demi mempelajari gerak-gerik dan kebiasaan orang-orang yang hidup di tahun 1912. Mantap, mantap, mantap. Benar-benar totalitas, teman-teman. Oke, kita next ke fakta yang keenam. Properti interior Titanic yang rapuh. Jadi, di adegan dahsyat ini, nih teman-teman, harus dilakukan sekali dan wajib sukses karena interiornya tuh langsung ambrol dan rusak dalam sekali pengambilan gambar, teman-teman. Jadi skill para pemain film Titanic ini benar-benar diuji karena gak kebayang kalau misalkan gagal gitu kan dan propertinya tuh udah gak ada. Mau gimana teman-teman? Pusing juga kan sutradara ini, si James Cameron. Pusing. Next, kita ke fakta yang ke-7. Masih ingat kan teman-teman adegan ini? Kakek nenek yang berpelukan di ranjang hingga tenggelam. Ya, adegan ini tuh benar-benar sangat mengharukan. Faktanya pasangan kakek nenek ini ternyata benar-benar ada dan termasuk korban yang tidak terselamatkan ketika kapal Titanic tenggelam. Mereka adalah Ida dan Isadore Strauss. Awalnya mereka sempat ditawari Scotchy untuk menyelamatkan diri. Tapi pasangan ini menolak dan justru meminta kepada tim penolong supaya mendahulukan terlebih dahulu penumpang anak-anak dan yang lebih muda. Pasangan ini pun akhirnya tewas teman-teman, tenggelam bersama Titanic. Gimana menurut teman-teman tentang fakta yang ke-7 ini? So sweet kan? Komen di bawah ya. Next kita ke fakta yang ke-8. Pastinya teman-teman bertanya-tanya ya kan, siapa sebenarnya Jack Dawson ini? Karakter yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, apakah ada di dunia nyata? Banyak yang mengira bahwa nama Jack Dawson itu fiktif, alias murni karangan sutradara James Cameron. Faktanya, ada salah satu korban tenggelam kapal Titanic yang memiliki nama itu, teman-teman. Ia adalah penumpang bernama J. Dawson. Sebenarnya nama lengkapnya adalah Joseph Dawson, yang merupakan seorang seniman dari Irlandia. Jasadnya dikebumikan di Fairview Law, Nova Scotia, bersama dengan korban-korban Titanic lainnya. Dan nama awalnya itu dirubah oleh sang sutradara yang tadinya Yusuf menjadi Jack. Gimana menurut kalian? Apakah fakta yang satu ini teman-teman udah pada tahu? Atau baru tahu sekarang gitu kan? Teman-teman boleh banget gitu kan tinggalkan komentar kalian di bawah, oke? Next ke fakta yang ke-9.
adegan ikonik. Nah, tentunya teman-teman kalau ngelihat scan yang satu ini, nih, pasti ikonik banget kan ya, istilahnya mah inilah Titanic gitu kan. Nah, ternyata scan ini tuh dibantu efek CGI. Teman-teman, nah ini BTS-nya. Untuk sekelas pembuatan film tahun 1997 udah pakai efek CGI mah udah pasti luar biasa banget lah pokoknya, dan hasilnya pun emang keren parah. Pantas aja pada film ini tuh memakan biaya yang tidak sedikit teman-teman. Nah, next kita ke fakta yang ke-10 teman-teman. Anggota tim pembuatan film, intinya mas sutradara dan para krunya, tidak ada yang menduga dan menyangka bahwa Titanic akan menjadi populer. Ya, pada awalnya memang nggak ada yang mengira gitu kan bahwa film Titanic ini bakal sukses dan bahkan berpengaruh bertahun-tahun sampai tahun berikutnya gitu kan, sampai sekarang pun gitu kan. Hingga mendapat beberapa penghargaan. Film ini memenangkan 11 piala Oscar dari 14 nominasi di ajang Academy Award ke-70. Titanic memenangkan penghargaan untuk Best Picture, Best Director, Original Dramatic Score, Art Direction, Makeup Costume Design, Film Editing, Visual Effect, Sound Effect, Editing, dan Original Song dengan lagu My Heart Will Go On yang begitu fenomenal. Kurang lebih seperti itu. Dan film Titanic tersebut pun sekaligus mengantarkan aktor Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet sebagai megastar. Gokil kan teman-teman? Nah, itulah tadi teman-teman 10 fakta menarik versi narasumber penggugal tentang proses syuting film fenomenal Titanic. Dan barangkali ada di antara teman-teman yang mau nambahin gitu kan, mau nambahin lagi fakta-fakta proses syuting Titanic ini. Kalian bisa dan boleh banget tinggalkan opini atau fakta yang kalian tahu di kolom komentar ya. Dan barangkali teman-teman juga mau revisi, kali aja ada penyampaian yang salah gitu kan. Ditunggu banget komenannya, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. So, segitu aja dulu episode kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you udah nonton, and see you next video.